Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pioners, apa kabar semuanya? Sorry ya kalau kemarin Madin cuman baru sempet buatkan satu video karena alhamdulillah kena masuk angin ya. Dan terima kasih juga buat semua yang udah doain mengadun ya. Udah nggak apa-apa sih kalau itu biasa kehujanan ya. Juga pioners sama ya, di cuacanya lagi hujan terus, jadi jaga-jaga ya, tetap waspada, kesehatan, sedia payung sebelum hujan. Oke, kita balik lagi ya, kita lanjutkan informasi Pi Network-nya. Di video yang sebelumnya kemarin malam kita udah bahas ya, yaitu tentang terintegrasinya antara Bitcoin dan Tesla ya, Teslanya Elon Musk. Oke, jadi kenapa ini kita bahas Bitcoin? Jangan salah paham dulu, ada sesuatu di dalamnya ya, yaitu yang bisa dikatakan tanda kutip mungkin ya, dan kayaknya sih memang ada hubungannya dengan Pi Network ya. Oke, kita gas. Ini kita terjemahkan dulu. Di situ dikatakan oleh Bitcoin adalah sesuatu yang indah, ya kan? Jadi tampak di situ beberapa wanita sedang ada di salon ya, gitu. Dan di situ ada lambang Bitcoin yang artinya salon ini menerima pembayaran menggunakan Bitcoin ya, seperti itu. Dan terus Pihot News mengomentari ya, katanya ini, pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua tweet terbaru Bitcoin mirip dengan apa yang dikatakan Picor Team gitu, Bitcoin Nicholas bawahnya ya. Katanya sih seperti itu ya. Misalkan kayak ini ya, ini kan mengintegrasikan Pi atau menggunakan pembayaran menggunakan Pi. Kalau di sini kan Bitcoin ya, mungkin mirip ya, bisa. Terus kita bisa lihat ya, terjemahkan ada balasannya ya. Katanya Tran Van Hong, beliau bilang nih, itu memang Nicholas katanya ya, itu memang Tuan Nicholas. Oke. Nah terus Pihot News juga membalas, katanya lagi, semua orang berpikir begitu, tapi kami tidak punya cukup bukti jelas ya. Nah terus dibalas lagi, kalau jelas korset itu tidak akan ada iklannya. Pioners tahu ya korset itu apa ya, apa sih, semacam yang buat mengecilkan perut ya, kalau tidak salah itu yang dipasang misalkan kayak untuk wanita yang mengecilkan perut setelah melahirkan, itu katanya seperti itu ya. Kalau jelas korset itu tidak akan ada iklannya ya. Iya, misalkan jelas nih korset itu benar-benar bisa melangsingkan secara optimal, itu nggak usah ditawar-tawarin lagi ya, orang juga udah beli. Oke ya, seperti itu. Terus kita lanjut lagi ya ke salah satu postingan apa ini dari Pihot News juga ya. Jadi sepertinya beliau masih sedikit penasaran itu sama yang namanya keterkaitan ya antara Pi Network dan Bitcoin itu, sehingga membuat sebuah postingan ya atau tweet. Kita bisa baca, pada foto ini disebutkan bahwa cryptocurrency Bitcoin dibayar untuk layanan kecantikan yang tadi itu ya. Nah di sini ya, jadi langsung dibagikan itu tweet dari Bitcoin itu ya, dan langsung ngomong di sini lagi sama Bitcoinnya langsung. Pada foto ini disebutkan bahwa cryptocurrency Bitcoin dibayar untuk layanan kecantikan. Namun semua orang tahu bahwa fluktuasi nilai mata uang ini cukup besar. Tidak bisa menjadi mata uang karena spekulasi pemegangnya sejak awal.
Tentu saja ini tidak cocok untuk pembayaran layanan di kehidupan nyata. Hanya dengan Pi Network dan hackathon yang akan datang di bulan Februari, umat manusia akan terus menyaksikan mata uang baru menjadi populer untuk pertukaran barang dan jasa secara peer-to-peer ya. Potongan teka-teki tersebut menunjukkan bahwa Bapak Bitcoin mungkin adalah Nicholas. Namun diperlukan bukti yang lebih meyakinkan untuk mengonfirmasi hal tersebut ya. Sebetulnya ya mungkin karena apa ya, kita belum punya bukti yang jelas aja ya, dan Dr. Nicholas Kokalis juga belum tentu mau ngaku juga, karena kan selama ini beliau memang terus bersembunyi gitu kan, sebagai Satoshi Nakamoto ya itu. Nah terus kita gaskan lagi, geser dulu. Nah, Mang Adun udah save juga ini informasi ini dari tanggal berapa ini ya? Ini dari tanggal 28 Januari ya, Mang Adun udah save. Kita bisa terjemahkan sama-sama ya. Ini biasa kata Jackson Field5. Katanya, uang macam apa ini? Ya kan? Ya, di situ ada gambar petir ya. Der gitu kan. Uang macam apa ini? Jelas bukan Bitcoin. Bitcoin membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk membuatnya dan itu tidak cocok. Nah, kita baca di tweetnya Bitcoin langsung ya. Bitcoin ngomong apa? Bitcoin katanya ya, masa depan adalah sekarang. Terus ada gambar kayak api itu ya, ledakan lah seperti itu. Temukan kekuatan mata uang digital peer-to-peer dan jadilah bagian dari revolusi keuangan. Malah jadi ketawa. Loh ini ya maaf ya, yang peer-to-peer itu kan Pi Network, kenapa jadi Bitcoin yang ngomong? Terus di atasnya lagi, masa depan adalah sekarang. Ya itu kan memang udah jelas ya, kita peer-to-peer itu udah bisa dari sekarang. Terus ada gambar petir di situ. Temukan kekuatan petir kan di situ, gambar petir ya. Nah, temukan kekuatan Pi Network lah kita anggap ya, mata uang digital peer-to-peer gitu kan. Jadilah bagian dari revolusi keuangan. Udahlah pokoknya seperti itu ya. Pioners ada barangkali mau komentar. Kalau mau ada sih lucu aja ya gitu loh. Jadi semakin aneh gitu kan dengan yang Bitcoin lakukan, seolah-olah bener-bener emang pengen menunjukkan gitu, atau ya itulah sepertinya Dr. Nicholas Kokalis ini seneng banget main tebak-tebakan ya. Jadi biar orang saja yang menebak-nebak lah. Oke, kita gaskan lagi ya. Masih ada, tenang aja, untuk sebagai referensi ya. Nah, kita karena ini bahasa Inggris, Mang Adun nggak bisa, kita terjemahkan saja artinya ya. Sama saja sih sebenarnya artinya juga. Yang penting kita kan bisa menikmatinya. Oke, ini masih dari Bitcoin itu. Investor Bitcoin ya, memikul beban kepercayaan kripto di pundak mereka ya. Oke, kita yang bawahnya baca, terlihat sangat mirip bukan? Nah ya udah mulai nih. Ini kan Bitcoin dan ini Bitcoin loh, yang apa sih namanya, yang posting itu kan katanya sih itu Satoshi Nakamoto gitu. Nah terus kenapa di sininya jadi, kita bisa lihat ya, geser dulu ya. Nah kita lihat di situ. Lah ini belum seberapa nih, ada apa namanya ya. Nah itu kan ada fotonya Dr. Nicholas Kokalis ya. Terlihat sangat mirip bukan katanya. Terus di bawahnya ada yang balas yes katanya gitu kan. Nah ya terus kita artikan lagi di bawahnya tuh ada juga yang apa, komentar juga ya. Kita bisa lihat, sudah lama menunggu momen ini. TBH, saya kagum, itu terjadi dalam hidup saya.
Ya berarti udah ada seseorang ya yang mungkin memprediksikan akan kemunculan Satoshi Nakamoto gitu loh. Dan di sini ada yang ngomong ya, kita bisa lihat atas nama akun siapa di sini, Disres ya gitu. Katanya beliau ini sudah lama nunggu akan momen ini gitu. Jadi dan dia nggak percaya bahwasanya ini terjadi dalam hidup dia ya, atau di masa-masa hidup dia. Hal yang selama ini mungkin dia sudah nantikan akan kehadirannya Satoshi Nakamoto itu gitu kan, tapi tidak secara langsung itu terwujud dan tampak ya, atau bisa dikatakan ternyata Dr. Nicholas Kokalis Satoshi Nakamoto itu menurut asumsi banyak orang ya. Oke, kita geser lagi. Nah di sini ya, ini udah lama ya, apa sih namanya, ada betul memang Madun, ini kan dari video, sebuah video juga rekaman ya, ada suara Dr. Nicholas Kokalis yang mengatakan memang seperti ini gitu. Saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum ada, dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya. Saya ada di sana sebelum Bitcoin lahir. Bitcoin hanyalah versi uji coba lahirnya CoinPy. Tapi cuma nyampe di situ tuh ya. Cuma nyampe di sebelum Bitcoin lahir. Kalau yang soal Bitcoin hanyalah versi uji coba lahirnya CoinPy, itu tambahan caption ya, itu loh dari yang tweet itu. Tapi bisa jadi iya, karena apa? Karena Bitcoin, segagal-gagalnya Bitcoin itu kan tetap masih bisa dipakai untuk pembayaran ya. Itu silahkan cek kalau misalkan ada yang mau cek, itu di googling, ada di sebuah negara yang namanya El Salvador ya, gitu, negara bagian Amerika juga itu. Jadi itu pembayarannya sudah menggunakan Bitcoin, dan mungkin di berbagai negara yang lain juga gitu kan. Dan bahkan kemarin yang terbaru itu di Tesla ya gitu. Jadi Tesla udah bisa menggunakan Bitcoin pembayarannya, kan itu wah ya gitu. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan atau kesalahan Bitcoin itu sendiri, yang katanya banyak penipuan, banyak money laundry gitu kan, pencucian uang, terus kejahatan-kejahatan lainnya, dan itu sulit ya. Karena apa? Yang terakhir mau dengar tuh butuh 200 juta untuk bisa menambang Bitcoin, karena kita harus punya semacam gudang, terus perangkat-perangkat keras ya, itu kayak nodo atau apalah itu dipasang, listriknya juga besar. Ribet intinya kan seperti itu. Beda dengan Firetalk yang hanya kita tambang melalui HP ya itu. Oke, kita lanjutkan di sini, geser dulu. Nah, di sini ada juga yang mengomentari ya. Kita sama-sama lihat, artinya Bitcoin beta menguji koin. Nah, jadi hanya untuk menguji koin, ini sambungannya dari yang tadi ya gitu, atau koin uji coba saja ya. Jadi untuk ya uji cobanya, tapi bisa dikatakan berhasil ya. Jadi kalau menurut Maladun sih bukan sekedar uji coba sih ya. Jadi kalau kita bicarakan lebih jauhnya, Dr. Nicholas Kokalis itu sebetulnya bukan uji coba lebih tepatnya, tapi ingin sebetulnya ya Bitcoin itu meledak juga, dan betul meledak memang gitu kan, sebagai koin digital ya, walaupun ya harganya berubah-ubah gitu, tapi itu bukan hal yang terpenting bagi Dr. Nicholas Kokalis sendiri ya. Ini Mang Adun coba sedikit ya memberikan asumsi Mang Adun pribadi, kenapa gitu kan sampai Firetalk lahir.
Karena menurut Mang Adun, kalaupun memang iya Satoshi Nakamoto itu Dr. Nicholas Kokalis ya, jadi pencipta Bitcoin, Dr. Nicholas Kokalis itu selain melihat ke sisi positifnya Bitcoin ya, contoh sudah bisa tuh dijadikan sebagai mata uang untuk pembayaran ya, atau mata uang digital. Tapi Dr. Nicholas Kokalis dan mungkin juga dengan Dr. Cheng ya, itu jadi membandingkan atau melihat lebih dalam ke kelemahan Bitcoin ya, contoh dari lemahnya KYC ya, nah, terus dari beratnya biaya yang harus ditangguhkan atau dibebankan kepada pengguna tuh ya. Jadi Dr. Nicholas Kokalis terus tuh akhirnya melakukan penelitian, melakukan bisa dikatakan uji coba dan uji coba terus menerus, sampai akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya mata uang itu betul-betul bisa berguna dan dimanfaatkan lebih banyak orang, tapi dari sisi keamanan dan keadilannya juga itu kuat itu. Maka mungkin setelah Dr. Nicholas Kokalis berpikir seperti itu, dibentuklah Pi Network ya, atau Coin Pi Network gitu, sehingga kita tahu KYC-nya ada, migrasi wallet semua lengkap ya, bahkan termasuk utilitasnya disediakan sama Pi Network gitu. Supaya apa? Supaya proyek ini benar-benar berjalan. Walaupun sekarang sudah, tapi dengan konsep peer to peer menurut Mang Adun itu keren gitu. Karena apa? Kalau misalkan pen bisa saja kan gitu. Jadi sudahlah, biarkan saja gitu kan. Yang mau nambangnya nambang, yang enggak ya enggak gitu kan. Kita buat saja dulu utilitas gitu loh. Seharusnya seperti itu ya. Jadi tambang aja dulu, cuman kan karena tidak bisa diprediksi. Masalahnya apa? Era digital semakin pesat, pasokan 100 miliar koin Pi gitu kan. Tidak dikatakan misalkan sama Dr. Nicholas Kokalis tuh fase mainnet saya jangka waktu 5 tahun misalkan. Nah, Dr. Nicholas Kokalis tidak bilang seperti itu. Karena apa? Fase mainnet atau mainnet tertutup ya, itu berjangka tidak dipastikan. Makanya kenapa buku putih itu berubah-ubah ya. Kalau misalkan dipastikan misalkan selama 5 tahun, tapi orang yang ngajak bergabung tim referral itu ekstra cepat ya, karena tahu potensi Pi Network gitu, itu tidak bisa diprediksi, sehingga pasokan koin yang 100 miliar itu bisa kemungkinan besar habis. Mau bicara apa? Dalam artian habis sebelum waktu launchingnya itu keluar gitu kan, waktu launchingnya itu terjadi itu. Sekarang kan kita masih bisa nambang kan, yaitu karena apa? Karena masih ada di fase mainnet tertutup dan pasokan koin Pi-nya juga masih ada, jadi masih memungkinkan orang untuk bergabung ya. Nah, kalau misalkan Dr. Nicholas Kokalis itu melakukan konsep seperti ini ya, dengan cara peer to peer dulu gitu kan, sehingga itu seolah-olah ya, ini menurut Mang Adun, seolah-olah Pi Network itu benar-benar bisa berjalan dan diterapkan dan dipahami sama orang ya, secara peer to peer dulu, sehingga terbentuklah mindset atau pemikiran orang itu, oh iya benar ya, ini bisa dilakukan sebagai transaksi, bisa dapat barang, bisa misalkan kalau ada yang mau diurut, ya urutin gue dong, ntar gue kirim 1 Pi misalkan, atau harga GCP lebih bagus ya, bisa gitu. Nah, sehingga mindset orang terbangun gitu kan, dengan adanya pendidikan yang sering disampaikan oleh para perintis senior ya, kayak Dorisin gitu kan, beliau jelas itu pelopor GCP gitu, sehingga pemahaman orang itu tentang pengertian koin Pi Network itu terbangun. Oh iya, Pi Network itu ternyata gitu loh, ternyata memang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah,
Setelah mindset itu terbangun, pemikiran-pemikiran seperti itu terbangun, barulah Dr. Nicholas Kokalis berpikir, oh ini bagus nih, sudah mulai, ya kan, sudah mulai bisa dipahami sama semua orang. Nah, taruhlah nggak semua orang, tapi ya sama komunitas gitu kan. Baru kita adakan. Sebenarnya ini kalau menurut Mang Adun ya, sangat-sangat luar biasa gitu loh. Makanya jujur ketika ada yang nekan core team ya, kita tidak pernah tahu secapek apa core team. Core team juga bukan robot, itu kan. Core team juga manusia biasa. Kadang Mang Adun jujur ya, nggak usah jauh-jauh, dia yang sekeliling Mang Adun aja lah, yang di sini-sini itu kadang core team lama banget katanya nih open, kayak gitu-gitulah intinya ya. Seolah-olah core team tuh disalahkan gitu loh. Ya kalau misalkan core team ngomong balik, ya suruh siapa lu nambang gitu kan, hapus aja sih gitu misalkan gitu. Itu yang mungkin terjadi juga di pioners yang lain, cuman Mang Adun tidak mau membesar-besarkan soal itu ya. Itu Mang Adun katakan energi negatif, tidak bagus untuk kita konsumsi ya. Biarkan saja, kita imbangi saja ya, sabar gitu kan, biarkan saja. Nah terus kenapa core team misalkan bisa bertahan sampai saat ini ya, karena core team berpikir ini jelas ya gitu, bahwasanya konsep yang sudah matang gitu kan, Pi Network sudah jelas misi dan visinya gitu kan, sudah dapat dipastikan dan berjalan. Sayang banget kan kalau sampai hancur hanya gara-gara hal kecil. Membangun ini tuh tidak mudah gitu. Bitcoin tuh lahir tahun berapa sampai terbentuklah Pi Network. Jangka antara Bitcoin dan Pi Network itu berapa tahun gitu loh. 2019 Pi Network ya. Bitcoin kalau nggak salah Mang Adun itu 2008 sempet diajak sama temen ya, bisa dikatakan wah ada nih katanya nih koin yang bisa dijadi mata uang gitu kan. Waktu itu masih ya maaf ya, cuman baru kabar-kabari doang. Mang Adun juga nggak tahu caranya gimana kan gitu kan. Cuman sempat denger gitu, dan Mang Adun nggak nyangka kalau Bitcoin sekarang harganya luar biasa kan, seperti itu ya gitu loh. Dulu mah sama Bitcoin juga kalau tidak salah nih ya, silahkan diluruskan kalau misalkan Mang Adun salah, bisa ditambang menggunakan HP. Mungkin karena pasokannya sangat terbatas, akhirnya meledak dan harganya melangit gitu kan. Akhirnya untuk menambang Bitcoin jadilah gitu loh, jadilah menggunakan sumber daya yang besar itu ya. Tuh jadi ya wajar lah jangka waktu, taruh kita anggap dah dari 2010 ke 2019 aja berapa? 9 tahun kan itu. Kisaran 10 tahunan lah Dr. Nicholas Kokalis itu terus mengadakan penelitian gitu kan, merancang konsep gitu, dan dibantu mungkin juga dengan core team yang lama ya gitu. Ya misalkan kayak apa tuh, siapa namanya yang Vincent itu ya, itu juga sama gitu, salah satu pendiri yang keluar ya gitu. Nah makanya kenapa Bitcoin itu akhirnya sekarang itu muncul dan meledak dibanding-bandingkan dengan Pi Network lagi, karena banyak ya orang berspekulasi bahwasanya memang Bitcoin itu ya penciptanya Dr. Nicholas Kokalis. Ya seperti itulah intinya ya. Sampai saat ini Satoshi Nakamoto itu tidak terlihat gitu loh, dan itu hanya menggunakan nama samaran ya. Makanya kenapa orang berasumsi jangan-jangan Satoshi Nakamoto itu Dr. Nicholas Kokalis gitu. Ya, dan mungkin suatu saat Dr. Nicholas Kokalis juga akan mengakui ya, itu mungkin. Tapi oke, kita ada sedikit lagi yang mungkin jadi salah satu pencerahan juga. Tesis katanya Anda tentang Bitcoin telah berhasil dok. Sekarang saatnya mata uang itu disempurnakan. Ya, ini dari
EATC yang mengomentari. Ini orang tidak lagi membicarakan tentang Bitcoin ataupun keraguan lah di dalamnya ya. Beliau langsung ngomong tuh. Jadi penelitian Anda atau kerangka yang selama ini dibangun melalui Bitcoin, rencana-rencana besar itu telah berhasil. Sekarang saatnya mata uang itu disempurnakan dengan Finetwork tentunya. Oke ya, nanti kalau misalkan ada informasi lebih lanjut lagi tentang ya Bitcoin, tentunya antara Bitcoin dan Finetwork kita kabar-kabari lagi ya. Oke, asik banget sambil ngopi aja ya. Nanti kita lanjut lagi di informasi Finetwork yang akan datang. Thank you buat semuanya yang stay selalu channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe juga. Terima kasih ya buat semuanya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki juga, diberkahi dalam setiap urusannya ya, apapun itu, yang pedagang, yang jasa, yang karyawan, semualah ya. Oke, mau undur diri dulu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.